Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimat ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami akan mengadakan kajian kitab Syu'bul Iman, yang mana kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat serta penjelasan-penjelasan mengenai cabang-cabang iman, yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu memiliki 70 lebih cabang, memiliki beberapa cabang iman yang disebut Syu'bul Iman. Maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba untuk mengulas beberapa kajian tentang cabang-cabang iman, yang mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat serta keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafanallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarih bidhari ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku mengkaji kitab Syu'bul Iman karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi, alhamdu adapun semua puji, lillahi itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi qad sayyara, yang sungguh-sungguh telah menjadikan inilladzi imana syakhsin, imana kepada imannya seseorang, dza syu'ab, yang mempunyai beberapa cabang, patutammamu, maka harus disempurnakan. Patutammamu, maka harus disempurnakan. Ucapan musoneb pengarang kitab Alhamdulillahilladzi, artinya segala puji itu tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya semua pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
pujian qadimun lil qadimin, qadimun lil hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji yang 4 semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menciptakan beberapa cabang-cabangnya pekerjaan iman seseorang. Maka perlu bagi kita untuk menggali, menyempurnakan cabang-cabang iman tersebut, yaitu dengan menyempurnakan pengetahuan kita tentang cabang-cabang iman. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu bid'un sab'una syu'batan wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'abum minal iman. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adapun beberapa pekerjaan atau cabang-cabang iman itu yang menjadi penyempurna untuk kesempurnaan iman seseorang, maka harus mendatangkan itu amal, adanya 77 cabang. Yang menyempurnakan amal tersebut ada 77 cabang iman. Adapun yang paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan adapun yang paling rendah yaitu imatatul adza anit tariqi, membuang sampah, membuang perkara yang mengganggu, membuang saat menyingkirkan atau menghilangkan perkara yang dapat mengganggu di tengah jalan. Dan adapun malu itu termasuk cabang daripada sebagian cabangnya iman. Maka di sini musannif bermaksud bahwasanya cabang ini termasuk cabang-cabang pekerjaan iman, bukan pokok-pokoknya iman. Sebab yang pokoknya itu iman adalah tasdiqun fil qalbi. Al imanu tasdiqun fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Artinya cabang ini bukan termasuk pokok iman, akan tetapi ini menjadi satu pekerjaan penyempurna daripada keimanan kita. Karena secara garis besar iman itu tasdiqun fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Maka di sini tidak menjadikan satu pokok di dalam cabang-cabang tadi, akan tetapi cabang ini menjadikan salah satu penyempurna daripada iman seseorang. Maka dari situ insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas beberapa cabang-cabang daripada cabangnya iman. Hadhi buyutu min kitabil Kushini mangqala ba'da sholatina wa nusallimu. Hadhi buyutun, adapun ini yang hadirnya ati, yang hadir di dalam hati. Buyutun itu beberapa bait. Min kitabil Kushini, min kitabi itu beberapa bait, min kitabil Kushini dari kitab Al-Kushini.
Mangkola tegasnya orang yang mengatakan ba'da sholatina, yang mengatakan ini man ba'da sholatina, dari setelah membaca sholawat kami semua, wa nusallimu serta membaca salam, li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madzara syamsun fis samai wa anjumi. Li Muhammadin kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li alihi dan serta kepada keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatih serta kepada para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madzara syamsun selagi berputar, syamsun matahari, fis samai di langit, wa anjumi dan beberapa bintang-bintang. Ucapan hadzi buyutun, adapun ini beberapa nadom bahar rojaz, ini diambil dari kitab Al-Kusini. Bait ini mengandung atau tadi tersusun dengan baharnya bahar rojaz, yang mana diambil dari kitab Al-Kusini, yaitu orang yang telah menyampaikan setelah membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarga kanjeng Nabi serta para sahabatnya, selagi masih berputar matahari, masih beredar matahari dan juga bersinarnya bintang-bintang. Maka di dalam bait ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasannya kitab ini diambil dari kitab Imam Zainuddin bin Ali Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari, yang mana merupakan sebuah karya ulama yang sangat besar, yang mana kitab ini mengandung beberapa hikmah yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam penjelasan ini beberapa penjelasan ulama menjelaskan tentang cabang-cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok iman itu, rukun iman telah kita ketahui, tapi ada beberapa cabang, yang mana cabang-cabangnya itu harus kita sempurnakan. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu apa itu cabang-cabang, sebagian daripada cabang-cabang iman yang harus kita ketahui, yang mana ini akan menjadi bekal kita untuk kehidupan hidup kita dunia dan akhirat. Maka dari sini ada kitab, dari sini kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang mana tidak hanya dari matannya saja, bahkan dari syarahnya pun banyak sekali, termasuk syarah Syu'bul Iman itu ada Qomi Utugian, itu juga penjelasan daripada Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Maka insya Allah kita akan mengulas sedikit demi sedikit tentang bagaimana cabang-cabang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang iman yang termasuk daripada cabang dari pokok iman. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan
yastakmilan ha ahlu fadlin ya'dumu imanuna, adapun pekerjaannya iman kita semua bid'un itu 7 dan 70, wa ainun apa-apanya syu'batan cabangnya, yastakmilan ha yang menyempurnakan kepada itu 77, ahlul fadli ahli keutamaan yang agung. Ini ahlul fadl, ahli keutamaan yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Ucapan musannaf imanuna, semua pekerjaan iman yang menjadikan kesempurnaan iman itu ada 70. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan amal-amal pekerjaan itu menjadi penyempurna iman itu ada 77 cabang yang disempurnakan oleh ahlul fadl, yaitu orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki anugerah dari Allah berupa ilmu pengetahuan, ahlul fadl yang agung. Maka di dalam bait ini Imam Al-Qushini mendahulukan untuk menjelaskan bahwasannya beberapa amal iman, bahwasannya beberapa pekerjaan yang menjadikan pekerjaan itu kesempurnaan iman ada 70 cabang. Maka harus menyempurnakan kepada beberapa cabang iman yang mana manusia yang memiliki keutamaan yang agung, yaitu orang-orang yang utama yang telah menyempurnakan kepada beberapa cabang iman tersebut. Maka dari sinilah para ulama ahlul fadl mereka berusaha untuk menyempurnakan cabang-cabang keimanan, yang cabang-cabang keimanan ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk menyempurnakan setiap amal-amal kita, setiap keimanan kita yang insya Allah menjadi amal kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Dan ini adalah termasuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya'i wa bi yaumi yafnal alam. Amin, harus iman engkau, harus beriman engkau bi rabbika kepada Tuhan engkau, wal malaik dan kepada beberapa malaikat, wal kutub dan kepada beberapa kitab-kitab Allah, wal anbiya dan kepada beberapa nabi, wabi yaumin dan kepada hari, yabnal alam rusaknya apa al-alamu yaitu alam, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari dihancurkannya alam. Setelah musannaf menjelaskan tadi beberapa bagian cabang iman secara mujmal, maka 77 cabang ini akan dijelaskan satu persatu, yang mana yang pertama adalah dengan bait amin. Perintah harus beriman engkau kepada Allah dan kepada beberapa malaikat serta kepada nabi Allah dan kepada hari akhir, yang mana hari akhir itu hari di mana alam rusak, alam fana, alam hancur, yang mana akan diakhiri dengan hari rusaknya alam dunia yang akan menyongsong yaitu alam akhirat. Maka di dalam bait ini musannaf menjelaskan
kepada 5 cabang dari pekerjaan iman, maka cabang yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha Esa, yang tidak ada yang menyerupai kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai selain Allah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki awal serta tidak berakhir. Allah yang Maha Kekal, yang Allah terus akan bako selama-lamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal abadi, zat wujudul hakiki. Wujudnya Allah wujud yang sebenar-benarnya, bukan secara nisbi, bukan secara idopi, akan tetapi wujudnya Allah adalah wujudul hakiki, wujud hakikat sebenar-benarnya wujud. Dan adapun yang kedua yaitu iman kepada para malaikat, yang harus membenarkan kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk, yang mana makhluk itu bernama malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nur cahaya, yang mana Allah memuliakan para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Senantiasa mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan, serta menjauhi daripada maksiat, serta dibebaskan oleh Allah untuk tidak bermaksiat. Senantiasa terus menerus mulazamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun malaikat ini jismun latif, yang mana jismun latifun, jisim yang lembut, yang murni, yang mempunyai ruh, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjelma sebagai seorang laki-laki, bisa menjelma seperti perempuan, atau dengan bentuk apa saja. Tapi malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak pula khunsa, tidak pula banci, tidak. Akan tetapi malaikat ini bisa menyerupai laki-laki, bisa menyerupai perempuan. Sebagaimana ketika Malak Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat, ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Datang menyerupai seorang Arab, seorang sahabat Diyah Al-Kalbi, mengajarkan kepada mereka tentang keimanan, rukun Islam, dan juga tentang ihsan. Disitulah malaikat menjelma. Adapun cabang yang ketiga yaitu iman kepada beberapa kitabnya Allah. Harus membenarkan bahwasanya Allah memiliki 104. Awalnya 104, 100 berbentuk suhuf-suhuf yang dibagikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beberapa suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam, dan lain sebagainya. Dan yang 100 ini tadi digabungkan, dikumpulkan, terkandung kepada yang 4, yaitu kitab Al-Quran, Jabul, Injil, serta Taurat. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui beberapa kitab-kitab Allah dan meyakini bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yang biasa disebut dengan kitabus samawi. Kitab samawi adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Quran Al-Munazzal,
yang diturunkan kepada Nabi SAW yang menjadi mukjizatun khalidah sampai hari kiamat. Adapun cabang iman yang keempat dari bait tersebut, iman kepada beberapa nabi Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada nabi-nabi yang wajib kita ketahui, 25 nabi, Adam, Idris, Nuh dan lain sebagainya. 25 nabi yang wajib kita ketahui. Adapun yang tidak wajib kita ketahui, jumlah para nabi dan rasul, jumlah semuanya 124.000 para nabi dan para rasul. 313 rasul dikurangi 300 dari 124.000 itu 313 rasul, dan sisanya adalah jumlah para nabi. Sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala tadi mempunyai nabi-nabi dan rasul. Sehingga yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi yang wajib kita hafal nama-namanya. Dan dari 25 nabi ada nabi-nabi yang unggul, yang mempunyai tekad serta keinginan yang kuat, mempunyai keteguhan yang kuat di dalam menjalankan dakwahnya, yang disebut Nabi Ulul Azmi. Dan dari 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang memiliki keunggulan daripada nabi-nabi yang lain. Maka dari 5 tersebut ada nabi pilihan yang menjadi penutup khatamun nabiyyin, penutup semua nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai al-aqib. Al-aqib sebagai apa? Sebagai penutup semua nabi dan syariat-syariat sebelumnya. Adapun cabang iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Artinya apa? Yaitu membenarkan bahwasanya ada satu hari di mana hari tersebut rusaknya alam dunia, hancurnya alam dunia yang fana ini, sehingga akan apa? Akan hilang alam dunia ini. Semua apa-apa yang ada di bumi akan apa? Akan hancur. Maka dari situlah kita mengetahui bahwasannya nanti akan datang satu masa di mana alam dunia ini akan rusak. Alam dunia yang fana akan hancur. Maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan, menyambut daripada alam akhirat dengan apa? Dengan memperbanyak amal-amal kita, keimanan kita ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina bimahsyarin fihil khalaiku taksyamu. Wal ba'thi, dan kepada bangunnya, bangkitnya dari kubur. Wal qadari, dan kepada takdir. Al jalili, dat yang agung. Wa jam'ina, dan kepada kumpulnya kita semua fi mahsyarin, di padang mahsyar, di alam mahsyar, fihi, di dalam ini alam mahsyar, al khalaiq, adapun beberapa al khalaiku, beberapa makhluk, tahsyamu, dan makhluk itu merasa takut ya di ketika berkumpul di padang mahsyar. Maka setelah menjelaskan musannif tadi cabang iman yang kelima, beliau melanjutkan cabang iman yang keenam, yang mana
cabang iman yang keenam diawali dengan kalimat di dalam nazam wal ba'tsu. Adapun ba'tsu adalah bangkit dari kubur, dibangunkan dari kubur. Dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala cantumkan untuk kita, serta berkumpulnya kita di alam mahsyar di waktu seseorang ini sedang mereka penuh dengan kebingungan karena amal-amal manusia saat itu dalam keadaan mereka membutuhkan amal-amal yang mereka harus bertanggung jawab dengan apa? Bertanggung jawab dengan semua apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka di dalam lapad wal basi ini mempunyai satu penjelasan bahwasanya Allah akan membangkitkan seluruh makhluk, membangkitkan manusia yang digiring kepada mahsyar, serta Allah akan mengumpulkan manusia. Artinya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, mereka akan percaya akan adanya kebangkitan. Kenapa harus dijelaskan tentang keimanan kita kepada Allah dengan percaya kepada al-ba'ats, hari kebangkitan? Karena ini termasuk daripada cabang keimanan yang mana kita wajib untuk apa? Mempercayai bahwasannya adanya kebangkitan setelah dikuburnya manusia, yaitu adanya al-ba'ats, hari kebangkitan yang mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun cabang iman yang ketujuh yaitu iman kepada takdir Allah. Takdir baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pasrah, tunduk kepada apa yang telah Allah tentukan untuk kita semua. Khairihi min khairihi wa syarrihi min Allah. Dari baik dan buruknya takdir semuanya dari Allah. Akan tetapi ada segi adab, walaupun hakikat sejatinya takdir itu dari Allah. Qada dan qadar itu dari Allah. Takdir baik, takdir buruk itu dari Allah. Tetapi dalam segi adab kita harus menyampaikan bahwasanya takdir baik itu dari Allah, takdir buruk, pekerjaan buruk itu kita. Ya. Dengan sebab kita, karena kelalaian kita, karena kehilapan kita. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kita sendiri. Itu sebagai adab. Walaupun sejatinya baik dan buruknya takdir itu dari Allah. Kebaikan semua dari Allah. Tapi ketika keburukan itu datang dari kita sendiri. Karena kebodohan kita, karena kelemahan kita. Walaupun sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam segi adab kita mengatakan yang buruk itu dari kita sendiri. Sesuai dengan ayat Al-Quran, min hasanatin faminallah wa min sayyiatin famin nafsi. Jadi satu perkara dari yang baik itu dari Allah, wa min sayyiatin, dan perkara sayyi'ah yang buruk itu dari diri kamu sendiri, begitu. Adapun cabang iman yang ke-8 yaitu iman kepada
digiringnya manusia, dari bangkitnya manusia dari alam kubur ke alam mahsyar, yaitu yang dimana manusia tidak bisa mengelak, mereka akan digiring ke padang mahsyar untuk hisab, dikumpulkan mereka untuk perhitungan amal-amal mereka serta untuk mempertanggungjawabkan amal-amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat wal ba'tsi di atas adalah mengandung makna yang disampaikan oleh musannif, yaitu harus iman engkau kepada dibangkitkan manusia di alam kubur serta manusia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar, dan dia meyakini adanya takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala, serta manusia itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah ketika mereka di padang mahsyar, kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan karena sebab amal-amal dan perbuatan mereka selama perbuatan baik mereka selama di dunia. Bi anna marji'a muslimin li janani wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Bi anna marji'a, dan kepada bahwasannya marji'a tempat kembalinya orang muslim, li janani yaitu kepada surganya muslim, wa bi anna marji'a kafir, dan tempat kembalinya orang kafir li jahannamu yaitu ke jahanam, ke dalam neraka jahanam. Ucapan kalimat wa bi anna marji'a, musannif menjelaskan kepada 9 dari cabang iman, harus mengimani engkau kepada bahwasannya adanya surga dan kenikmatannya, adanya neraka serta siksaan Allah kepada orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini musannif menjelaskan bahwasanya tempat kembalinya kaum muslimin yaitu tempatnya di surganya yang langgeng, surga yang kekal abadi. Yang dimaksud yaitu setiap orang yang meninggal membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggal dalam keadaan Islam, maka orang tersebut adalah orang yang diberikan surga, yang mana surga tersebut langgeng abadan abada. Bahwasannya orang yang mendapatkan surga adalah orang yang beriman, meninggal dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka dari situ kita juga harus mengetahui bahwasanya tempat kembalinya orang-orang kafir ini, mereka di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tempat kembalinya di surga, sedangkan orang kafir tempat kembalinya mereka kepada neraka yang abadan abada akan tinggal di situ bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan kafir di sini yaitu musannif menjelaskan orang yang kafir adalah orang yang mati karena apa? Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dulunya dia itu telah masuk Islam, dulunya pernah Islam. Adapun orang-orang yang tadi dulunya beriman kepada Allah kemudian mati dalam keadaan kafir,
maka termasuk golongan orang-orang yang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana sekarang anak kecil? Maka anak kecil itu budak orang-orang kafir yang mati, sedangkan dia belum masuk masa balignya, maka akan masuk surga. Ini bayi ya, mengikuti qaul yang sahih. Adapun dari sebagian yang mengatakan bayi kafir pun dia ikut kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya kafir, dia pun kafir. Karena ada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi ini ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan bayi kafir ini masuk surga. Tapi ada sebagian pendapat lagi yang mengatakan bahwasannya bayi kafir pun sama. Karena tadi ketika orang tuanya kafir, maka anaknya pun jadi kafir. Begitu. Ini ada beberapa ikhtilaf perbedaan para alim ulama. Alhamdulillah, beberapa tadi cabang iman sudah kita lewati penjelasan tentang sebagian daripada cabang-cabang keimanan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kembali bab-bab tentang cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya untuk senantiasa diri kita menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma rzuqnal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita meminta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbawa sampai kita meninggal husnul khatimah dan dijauhkan daripada meninggal yang tidak baik, yaitu meninggal su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa diberikan keimanan, ditetapkan iman kita sampai kita meninggal. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil hidayah. Ya Allah, kekalkanlah, tetapkanlah kami di dalam keimanan, tetapkanlah kami di dalam keislaman, tetapkanlah kami di dalam hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dalam kesempatan yang berbahagia ini yang bisa kami sampaikan dari kajian kitab Syu'bul Iman. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.